Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Ajam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah setia di channel ini dan kepada kalian juga yang sudah banyak merequest ya. Cepat atau lambat saya akan membuatkan semua requestan kalian ya. Jadi mohon bersabar karena saya harus memilah-memilih tutorial mana yang cocok dan ramah dengan laptop kentang saya ini ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa membeli laptop yang lebih mumpuni lagi untuk animasi ya, karena memang tujuan channel ini ya membuat animasi ya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat semua onigiri, makanan khas Jepang itu ya. Di sini kita sudah ada di lembar kerja Blender ya, atau ruang kerja Blender, entahlah. Saya akan sembunyikan dulu kamera dan cahayanya, pencet H. Di sini kita akan membuat sebuah onigiri dengan menggunakan kubus. Oke, kita perbesar dengan scroll mouse ya. Ke edit mode, pencet tab, lalu Alt Z untuk mentransparankan objek atau entah itu namanya apa. Lalu setelah ini terseleksi semua, klik kanan dan pilih subdivide. Nah, jadi si garisnya ada dua ya. Terus pilih bagian atasnya, lalu scale ke dalam, lihat kursornya. Nah, segini cukup. Lalu yang ini kita tarik keluar dan yang ini tarik ke dalam. Kita lihat dulu ya. Lalu pencet tab untuk ke object mode, lalu Ctrl 3. Nah, untuk memberikan subdivision surface. Nah, ini kayaknya masih kurang. Kita ke edit mode lagi, pencet tab, lalu pilih bagian atas dan scale ke dalam. Oke. Kita pindahkan view-nya ke atas. Nah, di sini kita akan rampingkan aja atau kecilkan ya. Oke, kita kembali lagi view-nya ke top atau bisa menekan tombol apa ya namanya? Tombol ini nih. Apa ya namanya ya? Yang sebelah angka 1 itu. Nah, segini bagus ya. Alt Z lagi. Di sini klik kanan, pilih set smooth dan kita akan membuat sebuah butiran berasnya atau butiran nasinya ya. Di sini menggunakan UV sphere kita tarik saja ke kiri, lalu klik kanan set smooth dan kita scale aja. Kita akan ganti view-nya ke top atau ke atas, lalu kita scale lagi, kita ganti lagi ke front. Nah, seperti ini kira-kira. Kita perkecil aja. Kalau sudah, klik onigiri-nya, lalu kita ke sini ke particle properties ya, dan tambah, lalu pilih hair ya, lalu centang advance-nya dan centang lagi rotation-nya. Kita buka menu rendernya dan pad-nya ganti ke objek. Lalu kita akan airdrop yang ini sphere-nya ya. Nah, jadi kelihatan. Oke, sesudah ini numbernya kita akan tambah menjadi 5000. Masih terlihat jarang ya. Kita akan ke rotasi, randomized-nya nggak bisa ya. Nah, yang ini orientation-nya kita rubah ke normal. Nah, kayak gini. Oke, kita tinggal atur aja. Bagian scale-nya di menu render kita perbesar aja seperti ini, tinggal diatur-atur aja ya. Misalkan seed-nya, randomized-nya. Yang penting sih jadi ketutup ya si onigirinya. Ini perasaan udah diperkecil. Oke, sudah ya. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah onigiri ini. Santai-santai, masih belum ya, masih panjang. Kita akan buat ininya, apa ya namanya itu, kayak rumput lautnya atau apa ya. Ya, apapun itulah ya. Kita pakai blend, kita ganti view-nya ke top atau ke atas. Kita perkecil aja dan sesuaikan ya. Kita ke edit mode atau pencet tab dan pilih edge bagian ini. Jangan lupa ininya ada di sini ya, di edge select atau pencet angka 2. Lalu kita extrude ke atas, lalu di sini di tengah Ctrl R, double klik. Di sini juga Ctrl R dan Ctrl R. Oke, kalau begitu saya akan mengaturnya dulu ya, karena ini gampang, tinggal diatur aja. Nah, kalau sudah, kita Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Ke edit mode, lalu di sini Ctrl R. Oke, lalu di belakangnya juga. Kita akan pertebal dulu. Nah, biar kelihatan pada saat view-nya ada di kiri ya. Oke, tinggal diatur-atur aja.
Nah, kalau sudah, ini di close aja. Kita akan memberikan teksturnya ya. Sebelum itu kita beri dulu panggung. Oke, saya aktifkan dulu kameranya biar bisa lihat. Kita warnain dulu onigirinya. Kita ke sini aja deh. Lalu saya aktifkan dulu sunnya biar kelihatan. Saya akan rubah sunnya ke area, lalu powernya menjadi 500. Oh, lumayan ya. Saya akan scale dulu areanya biar lebih halus aja si bayangannya. Lalu diatur aja. Nah, ini untuk masuk ke mode kamera tinggal pencet numpad 0 ya. Lalu aktifkan lock camera to view-nya. Saya sudah sering banget menjelaskan bagaimana caranya mengaktifkan lock camera to view-nya. Jadi tinggal dicari aja ya di video-video sebelumnya biar menghemat waktu aja sih. Yang ini kita akan warnain dulu si berasnya, bukan beras sih, tapi nasinya ya. Nasinya tetap putih, lupa saya. Terus yang ini subsurface-nya kita fullkan. Wah, sebenarnya ini udah jadi nasi sih, udah kelihatan ya nasi ya. Ini kalau di if ya rendernya. Kalau udah jadi cycles malah jadi berubah jadi jelek. Nah, maka dari itu kita akan rubah bagian ininya, bagian nasinya. Yang ini kita samakan 0,2 mungkin. Nah, ini nge-lag. Kita tambahkan metaliknya sedikit aja, roughness-nya turunkan. Nah, kelihatannya segini dulu. Nanti kita lihat finalnya ya. Sekarang tinggal memberi tekstur pada rumput lautnya lah. Saya sebutnya begitu aja. Kita ganti dulu ke if. Lalu di sini new. Klik di sini. Lalu Ctrl T. Dan kita buka gambar rumput lautnya. Kalian bisa cari di Google kata kuncinya seaweed ya, SEA-WED. Klik tab atau ke edit mode, lalu pencet U, pilih unwrap. Nah, seperti ini. Ini jadi satu. Nah, kayak gini, lalu metaliknya 0 kan, dan roughness-nya kita taikan. Ini nih beneran kayak nasi ya. Oke, sudah selesai. Bener-bener onigiri nih. Ini si nasinya kita pinggirin aja. Oke, kita akan atur dulu si kameranya biar terlihat elegan. Kalau masalah pencahayaan kalian sudah bisa ya, pasti sudah tahulah mana yang terbaik untuk desain kalian. Nah, untuk membuat onigiri sih sudah selesai sih. Dasarnya seperti ini. Tinggal kalian atur aja kalau pengen rendernya cycles. Ini jadi blur ya. Oke, karena sudah selesai, maka kita akhiri saja tutorial membuat sebuah onigiri ini. Yang saya tunjukkan di video ini bukan cara membuat onigiri yang bagus ya, tapi bagaimana teknik membuat kumpulan nasi ini ya, jadi terlihat seperti nasi. Dan membuat seaweednya, untuk mengatur ini bagus atau enggaknya sih saya serahkan lagi kepada kalian ya, yang akan membuat desain ini. Ini cocok untuk keperluan desain microstock. Jadi silahkan membuat onigiri yang banyak, yang unik sesuai kemampuan kalian aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan menemani saya latihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.